Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam damai. Untuk semua para pemirsa, para pemerhati channel Insan Braja ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian di akhir zaman ini yang sedang marak terjadi, terutama di negeri tanah air Indonesia ini dan di seluruh Nusantara kita ini. Pembahasan kita kali ini ialah bencana yang ada di mana-mana, banjir, gempa bumi, longsor, puting beliung, serta kabar beredar adanya tsunami di Pulau Jawa. Untuk lebih dalam pembahasan kita kali ini, mari kita dengarkan salah satu wejangan makhluk, yaitu yang berasal dari langit yang telah kita hadirkan untuk memberikan wejangan-wejangan kepada seluruh pemirsa semuanya. Dan kami himbau untuk konten kita kali ini, silahkan, boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kita menghadirkan salah satu gaib yang berasal dari langit. Tentunya semuanya kembali ke diri kita masing-masing, keyakinan milik kita, dan kebenaran hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari semuanya kita ambil sisi positifnya, mengingat semua kejadian di alam ini sudah marak dan kian semakin membabi buta. Alam mungkin saatnya telah mengadili kita semuanya yang telah berbuat kemungkaran, keangkara murka di muka bumi ini yang telah melampaui batas. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan salah satu gaib yang sudah kita hadirkan ini untuk memberikan wejangan kepada seluruh masyarakat dan makhluk hidup di muka bumi ini. Ambil saja sisi positifnya dari apa yang dikatakan. Boleh dipercaya, boleh tidak, sebab itu semuanya hanyalah kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf. Jadi untuk konten kita kali ini, mohon jangan untuk diperdebatkan. Jika tidak sesuai dengan keyakinan semuanya, harap dimaklumi. Silahkan pembicaraan dialog kami ini ditonton hingga selesai nantinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah, diberikan keselamatan di akhir zaman ini. Amin Allahumma. Silakan masuk dalam rumah teater ini. Silakan masuknya saya panggil otomatis protek. Jikalau yang tidak saya masukkan masuk, keluarkan dari jasadnya. Hanya yang saya masukkan, yang saya maksud tadi bisa masuk dalam tubuh teater ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa panjenengan yang hadir di hadapan saya sekarang ini?
Saya berasal dari langit, diutus kemari oleh pimpinan saya. Terima kasih mau hadir, dan saya minta maaf cara mendatangkan saudara tadi kurang sopan, dan maka dari itu akan saya buktikan untuk kebenarannya biar kita mengantisipasi adanya penyusup yang masuk. Saya bersihkan yaitu protek aktif apa yang dikatakan tadi, untuk bom sekarang keluar otomatis buka kedoknya siapa sebenarnya. Ya, terima kasih. Baik, Ini begini saudara ya, jadi di akhir zaman ini, khususnya di daerah apa ya, 10 Jawa dan seluruh dunia mungkin banyak terjadi bencana, terutama khususnya di daerah Bandung, Jawa Barat. Beberapa hari kemarin di tanah itu bergerak, maksudnya apa ya namanya, bengkak, geser, lalu meledak lah. Banyak kerusakan-kerusakan di daerah sana. Kalau menurut saudara, apa arti semua itu dan terjemahnya apa, maksudnya dimaksud semua itu? Silakan diterjemahkan saudara, untuk motivasi umat manusia, terusnya kita. semua ini sudah terlambat. Semuanya telah terlambat. Iya, Saatnya semuanya berperan sesuai tugas masing-masing. Alam, gunung, lautan, sungai, pegunungan, dan lain-lain telah berperan di akhir zaman ini sesuai tugas yang telah diberikan kepada mereka itu semuanya. Jangan kita menyalahkan alam, karena semua itu sudah waktunya. Yang dinanti-nanti semuanya itu sudah dekat. Semuanya berperan. Gunung akan menyemburkan sesuai isinya di dalamnya. Lautan juga akan meratakan, menenggelamkan sesuai dengan isinya. Semua harus bersiap. Mau tak mau harus siap. Karena itu yang kamu lakukan. Sesuai dengan nafsumu itu. Sesuai dengan akal otakmu itu. Ya harus siap untuk menanggung resikonya. Terlalu banyak kejahatan di muka bumi ini yang telah melampaui batas dan keluar dari jalurnya. Ya harus bersiap, semua akan mengadili
dan kita semuanya akan disaring karena yang dinanti-nanti Nusantara kita ini akan jaya itu sudah dekat dan tak lama lagi manusia yang berada di zaman itu nanti akan disaring. Manusia yang sekarang sudah melampaui batas dengan kejahatannya itu akan dilenyapkan dulu, tidak diberikan ampun jika tidak mau sadar. Terus untuk penyaringan tadi, bagaimana orang-orang yang selamat? Mohon disampaikan. Tidak banyak orang yang selamat, sebab semuanya telah tahu jika sebagian besar manusia itu sudah melampaui batas dan sangat menuhankan hawa nafsunya yang harus terpenuhi. Daerah-daerah, kawasan-kawasan yang telah banyak sekali marak terjadi kemaksiatan. Sebagian besar di daerah timur itu, di daerah Malang, di daerah barat ada di Bandung, di tanah Pasundan. Bukan saya menyalahkan tanah Pasundan itu, tetapi daerah itu, daerah Bandung tentunya, banyak sekali kemaksiatan perzinahan. Bahkan kaum-kaum wanitanya itu sudah banyak keluar jalur. Bahkan di sana juga ada praktek seperti jual beli wanita. Bahkan para kaum perempuan itu bisa hanya dibeli untuk dinikahi dalam waktu jangka berbulan. Daerah sana kota-kota besar, dan waspada untuk kota-kota besar karena semua menanti dan sudah banyak kejahatan yang melampaui batas. Sedikit orang yang selamat. Orang yang akan selamat itulah nantinya orang yang selalu berpedoman teguh dengan Tuhannya. Apakah musibah itu mungkin akan terjadi lagi, apa ini baru permulaan maksudnya? Sesungguhnya ini baru awal mula. Akan ada yang lebih besar. Tentunya sebagian besar bencana itu ada sebab musababnya. Peringatan diberikan. Jadi seperti bencana banjir itu, sekian penuh masyarakat di sekitar situ banyak melakukan hutang piutang riba. Juga angin puting beliung, juga gunung meletus itu banyak dunia hitam, artinya praktek keilmuan dukun dan dunia perdukunan itu, serta lautan banyaknya pesugihan dan gunung tadi juga banyak pesugihan serta pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Mungkin ada solusinya untuk menyelamatkan diri orang-orang yang masih tersisa. Carilah suatu ajaran pemimpin akhir zaman supaya kita ditunjukkan dan kita diberi kunci keselamatan. Ya, itu di akhir zaman ini bagi orang-orang yang awam ya, bagi sulit untuk mencari ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Akal otak kita itu banyak yang sudah dicuci oleh nafsu duniawi, tahta jabatan. Semuanya keangkara murkaan di dunia ini
telah dibiarkan begitu saja oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah merasa bebas dan seperti tidak apa-apa, dan saatnya ini alam menjalankan dan berperan sebagai tugasnya itu. Semua orang yang tidak melakukan ibadah pengabdian kepada Allah itu merasa bebas dan selamat begitu saja. Orang yang selalu tak ingat kepadanya merasa bebas. Orang yang selalu melakukan perzinahan, kemaksiatan merasa bebas. Tidak ada ancaman. Tapi di akhir ini, di tahun ini, bersiaplah kalian semuanya. Tentunya kota-kota besar yang selalu menjadi praktek hal-hal itu semua harus bersiap. Setelah sekian lama kalian dibiarkan, kali ini alam semesta akan berperan sebagai tugasnya. Tidak akan bisa lari ya orang-orang tersebut. Semua itu tidak bisa lari. Bahkan sekuat apapun kamu membuat benteng, itu tidak akan bisa. Kecuali kamu kembali kepada Allah dan memohon ampunan serta tidak berbuat seperti itu lagi. Iya, kalau sudah apa ya, harta bendanya hancur, hilang, seperti rumah kan, rumah megah-megah sekarang bangunan itu, kejadian gempa seperti itu di kota Bandung hancur, itu harta berapa pun hilang termasuk. Karena itu kesadaran manusia tidak mau untuk kembali kepada Allah. Mereka terlalu mengkaitkan apa yang mereka terjadi di daerah mereka itu seperti gempa. Itu adalah pergeseran tanah sesuai dengan ilmu mereka. Mereka tidak mau berpikir bertafakur sebab musabab terjadinya itu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kita. Bahkan manusia katanya bisa menanggulangi tentang bencana alam. Itu sudah sangat keterlaluan. Ya, bersiaplah. Jika alat teknologimu canggih, itu semua akan hancur beberapa detik. Biasa ini. Ya. Ini berlaku untuk Jawa Barat apa mungkin kan baru permulaan ya, baru permulaan musibah ini. Mungkin di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia. Hati-hati sahabat insan percaya, mulai sekarang kita kembali kepada Allah dan bertobat pada Allah biar diselamatkan sama Allah kan seperti itu. Mengingat di akhir zaman bencana sudah banyak sekali yang terjadi. Terima kasih saudara, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf tadi karena orang sesibuk jenengan saya hadirkan ke sini hanya untuk membahas bencana di dunia. Ini kan sangat aneh ya kalau dibilang aneh, tapi ya itu untuk kepentingan umat manusia ya tidak apa-apa. Saya minta maaf. Baik. Silakan saudara bisa kembali ke langit tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Wah, luar biasa ini kisahnya, ceritanya. Bencana musibah ini baru permulaan, maksudnya misalkan ibarat kita pemain sepak bola itu baru seleksi namanya awal itu seleksi ya, seleksi ini belum final ya,
belum semifinal atau final, nanti finalnya bagaimana. Nah, untuk mempersiapkan diri kita, kembalilah pada Allah ya sahabat ya, kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dan sebagian harta kita dibelanjakan di jalan Allah walaupun sedikit, yang penting kita mengeluarkan harta, sebagian harta kita, dan Iya. jangan melakukan riba lagi mungkin ya. Betul itu Ustaz. Apa yang dilarang-larang agama itu ditaati, karena ini sudah akhir zaman, penyeleksi ya, semua umat. Jadi kita tidak bisa lari dimanapun, walaupun kita bisa ini bisa itu bisa kalau kita melanggar syariat Islam bisa-bisa dibawa semuanya. Iya. Sudah luar biasa sekali. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Tentunya ada persyaratan. Jadi kita bukan ya pasrah di waktu kita kena bencana, ya Allah kan baru ingat kan, ya Allah selamatkan. Nah itu kan sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat ya kita harus kembali kepada Allah kan gitu. Terutama kita harus bertaubat. Ya, bertobat itu penting sekali. Taubat bukan hanya sekedar ucapan ya, jadi pelaku taubat itu sebagai jasmani kita, rohani kita. Ya, tobat itu kan wajib ya, seperti orang mau sholat wudhu. Nah, wudhu kan wajib. Kalau kita nggak wudhu dulu berarti ya sholatnya yang nggak sah, seperti itu. Udah, mungkin ada yang dibaca silahkan. Pesan-pesan dari sahabat semuanya yang saya doakan ya, yang setia di Insan Praja ini, mudah-mudahan hatinya bisa kebuka, selalu zikrullah, diselamatkan musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Ya, terus semangat saudaraku, kita nanti akan selebihnya jika ingin curhat atau mengenai penyakitnya, pengislaman jin korin dan lain-lain. Ya, karena jin korin itu juga perlu diislamkan. Iya betul. Untuk mendorong supaya kita selalu semangat jauh dari keangkaran murkaan. Semangat beribadah. Hubungi adminnya di konten Insan Praja itu. Ya, terima kasih saudaraku, kami akhiri. Sekian dan selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.